Pernahkah kalian melihat atraksi terjun payung atau terjun dari ketinggian tertentu? Atraksi tersebut adalah salah satu contoh penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar benda yang memiliki massa. Gaya gravitasi merupakan salah satu dari 4 gaya fundamental di alam semesta. Gaya gravitasi ini pertama kali dikemukakan oleh Isaac Newton pada tahun 1687. Gaya gravitasi bumi mengakibatkan objek-objek tertarik ke pusat bumi. Menurut Isaac Newton, jika terdapat 2 atau lebih benda yang berdekatan, akan timbul gaya tarik-menarik antara keduanya. Gaya gravitasi ini tertuang dalam hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta akan menarik yang lain dengan gaya yang berbanding lurus sebagai hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua benda. Pernyataan hukum gravitasi Newton tersebut dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Ada beberapa rumus lain yang juga berkaitan dengan hukum gravitasi Newton, seperti rumus kuat medan gravitasi, resultan gaya gravitasi, kuat medan gravitasi di ketinggian tertentu dan energi potensial gravitasi. Masing-masing rumus tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Rumusnya silahkan dicatat di buku ya, agar tidak lupa. Selanjutnya, pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah matahari yang bergerak mengelilingi bumi ataukah bumi yang bergerak mengelilingi matahari? Ya, jawaban yang benar adalah bumi dan juga planet-planet lainnya yang bergerak mengelilingi matahari. Mengapa demikian? Hal ini dijelaskan dan dibuktikan oleh hukum Kepler. Hukum Kepler ini sangat erat kaitannya dengan hukum gravitasi Newton. Ada 3 hukum Kepler yang akan kita bahas, yaitu sebagai berikut. Yeah. Sebuah satelit komunikasi mempunyai berat W ketika berada di permukaan bumi. Berapa gaya gravitasi bumi yang akan menarik satelit ketika satelit mengorbit dalam orbit lingkaran dengan jari-jari 3 kali jari-jari bumi? Jadi di sini kita misalkan ini adalah bumi. Massa bumi adalah M besar. Kemudian jari-jari bumi adalah R. Kemudian sebuah satelit berada di permukaan bumi. Misalkan ini satelitnya. Massa satelit adalah M. Kemudian berat satelit ketika di permukaan bumi, beratnya adalah W. Jadi di sini berat satelit adalah W. Kita diminta untuk mencari berapa gaya gravitasi bumi yang akan menarik satelit ketika satelit mengorbit dengan jari-jari 3 kali jari-jari bumi. Jadi satelit mengorbit, ini orbitnya. Misalkan satelit berada di sini, maka jari-jari satelit ini adalah besarnya 3R. Kita diminta untuk mencari berapa nilai W ketika di sini. Untuk membedakan, maka titik di permukaan bumi ini kita namakan titik 1. Titik di sini kita namakan titik 2. Sehingga yang ditanya adalah W2 ini berapa. Sementara di permukaan bumi beratnya adalah W. Ini kita misalkan W1. W1 sama dengan W. Kemudian R1 sama dengan R. Dan ini 3R ini adalah R2. Jadi R2 sama dengan 3R. Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah F sama dengan G, ini adalah konstanta gravitasi. M besar, ini adalah massa bumi. Dikali M kecil, ini adalah massa benda. Per R kuadrat.
R adalah jarak kedua benda, jarak benda dengan bumi. F yang dimaksud ini adalah gaya berat, sehingga ini bisa kita rumuskan sebagai W. Maka untuk mencari W2, caranya kita bandingkan antara W2 dengan W1. Sehingga W2 per W1. Ini sama dengan, masukkan rumus gaya gravitasi ini, W2 adalah G M besar kali M kecil per R kuadrat. W1 rumusnya sama, ya ini per W1 adalah G M besar M kecil per R kuadrat. G adalah konstanta gravitasi, ini nilainya konstan. M besar adalah massa bumi, nilainya juga konstan. M kecil adalah massa benda, massa satelit ya, nilainya juga konstan. Di sini yang berbeda hanya jaraknya atau R-nya. Sehingga untuk W2 R-nya adalah R2 dan untuk W1 R-nya adalah R1. Kita bisa sederhanakan persamaan ini karena G-nya konstan, maka ini bisa kita coret. Kemudian massa bumi juga konstan, bisa kita coret. Kemudian massa satelit juga konstan, ini juga bisa kita coret. Sehingga setelah kita coret-coret, setelah kita sederhanakan, kita peroleh di atas ada 1/r2 kuadrat, di bawah ada 1/r1 kuadrat. Ini kalau kita membagi pecahan sama aja kalikan dengan kebalikannya. Sehingga ini sama dengan R1 kuadrat naik, R1 kuadrat per R2 kuadrat. R1 kuadrat per R2 kuadrat bisa kita sederhanakan dengan mengeluarkan kuadratnya. Ini sama dengan R1 per R2 kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya. Jadi W2 per W1 sama dengan R1 nilainya adalah R. Kita masukkan R per R2 nilainya adalah 3R yang ini. Kita masukkan 3R kuadrat. Perhatikan R bisa kita coret. Sehingga ini sama dengan 1/3 kuadrat. Atau sama dengan 1/9. Sehingga W2 sama dengan 1/9. W1 kalikan ke kanan menjadi 1/9 W1. W1 nilainya adalah W, sehingga W2 sama dengan 1/9 dikali W. Inilah hasil akhirnya, sehingga pilihan kita adalah yang B. Ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Sebuah benda diletakkan di permukaan bumi yang berjari-jari R memiliki berat sebesar 360 Newton. Jika benda diletakkan pada ketinggian 2R dari permukaan bumi, maka berat benda menjadi, kita gambarkan, misalkan ini adalah gambar bumi. Suatu benda diletakkan di permukaan bumi di sini. Beratnya W sama dengan 360 Newton. Jadi W sama dengan 360 Newton. Kemudian benda diletakkan pada ketinggian 2R. Diukur dari permukaan bumi. Jadi benda sekarang diletakkan di titik ini, di mana ketinggian ini H sama dengan 2R. Maka berat benda menjadi, jadi kita diminta untuk mencari W di titik ini berapa. Jika di permukaan bumi adalah titik 1, maka ini W1. Misalkan ini titik 2, maka W2 sama dengan berapa? Kita ingat kembali rumus W. W adalah gaya berat yang bekerja antara benda dengan bumi. Maka W sama dengan G, konstanta gravitasi, massa bumi M besar, massa benda M kecil per R kuadrat. Di sini massa bumi adalah M besar, kemudian massa benda adalah M kecil. Kemudian kita lihat di sini bahwa nilai R1 adalah jarak titik 1 ke pusat bumi, ini adalah R1 yang nilainya sama dengan R. Kemudian untuk titik 2, maka R2 adalah jarak titik 2 ke pusat bumi. Atau sama saja R2 adalah R ditambah H. Jadi R2 ini adalah R ditambah H, ketinggian ini. Untuk mencari W2, langkah kita adalah dengan membandingkan antara W2 dengan W1. Sehingga W2
per W1 sama dengan, kita masukkan rumusnya, W2 adalah G, M besar M kecil per R2 kuadrat, per W1 adalah G, M besar massa bumi, M kecil massa benda, per R1 kuadrat. Perhatikan di sini bahwa nilai G adalah konstan, bisa kita coret, G-nya kita coret. Kemudian massa bumi dan massa benda juga konstan, sehingga bisa kita coret, M besar kita coret, massa bumi, M kecil kita coret, massa benda. Setelah kita sederhanakan, kita peroleh ada 1/R2 kuadrat dan 1/R1 kuadrat. Ini sama dengan R1 kuadrat naik ke atas menjadi R1 kuadrat per R2 kuadrat. Atau sama dengan angka kuadrat bisa kita keluarkan sehingga menjadi R1 per R2 kuadrat. Maka W2 per W1 sama dengan, kita masukkan R1 adalah R, masukkan R per R2 adalah R plus H. R plus H kuadrat. Kita lihat di sini bahwa H adalah 2R, sehingga kita masukkan R per R plus 2R kuadrat. Sama dengan R per 3R kuadrat. R-nya bisa kita coret-coret sehingga sama saja 1/3 kuadrat. Kita lanjutkan di sini, maka W2 per W1 sama dengan 1/3 kuadrat atau sama dengan 1/9. Maka W2 sama dengan W1 kita pindah ke kanan menjadi 1/9 dikali W1. Masukkan angka W1, W1 adalah 360 Newton, jadi sama dengan 1/9 dikali 360. Maka W2 sama dengan 1/9 kali 360 adalah 40 Newton. Ini hasil akhir kita, sehingga pilihan kita adalah yang A. Ini dia jawabannya. Percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya adalah G, dan jari-jari bumi nilainya adalah R. Percepatan gravitasi benda yang terletak pada jarak R dari permukaan bumi adalah, jadi di permukaan bumi, percepatan gravitasinya adalah G, kemudian jari-jari bumi adalah R. Ini di permukaan bumi. Kemudian kita ditanya percepatan gravitasi pada jarak ketinggian R. Jadi, hanya sama dengan R. Maka G aksen ini sama dengan berapa? Kita langsung gunakan rumus yang sudah kita bahas, bahwa G aksen per G ini sama dengan R per R plus H kuadrat. Langsung saja masukin angkanya, ini sama dengan R per R ditambah hanya adalah R kuadrat, sehingga ini sama dengan R per 2R kuadrat. Perhatikan R per R bisa kita coret, sehingga menjadi setengah kuadrat. Maka G aksen per G sama dengan setengah kuadrat atau sama dengan 1/4. Sehingga G aksen sama dengan 1/4 dikali G. Inilah hasilnya, sehingga pilihan kita adalah yang C. Ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi yang dirasakan oleh sebuah benda yang dijatuhkan dari pesawat yang mengorbit pada ketinggian 2R adalah, jadi di sini percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentu saja jari-jari permukaan bumi adalah R. Ini di permukaan bumi. Kemudian ada suatu benda yang ketinggiannya 2R atau H sama dengan 2R. Maka G aksen ini sama dengan berapa? Kita langsung masukkan rumusnya. G aksen per G sama dengan R per R plus H kuadrat. Langsung masukkan angkanya bahwa H adalah 2R,
Sehingga ini sama dengan R per R ditambah H kita ubah menjadi 2R kuadrat. R tambah 2R adalah 3R, ini sama dengan R per 3R kuadrat. Perhatikan R bisa kita coret, sehingga G aksen per G sama aja 1/3 kuadrat. Maka G aksen per G sama dengan 1/3 kuadrat atau sama dengan 1/9. Maka G aksen sama dengan 1/9 dikali G atau sama dengan 1/9. G-nya adalah 10, kita masukkan angkanya. Sehingga ini sama dengan 10/9 atau sama dengan 1,11 meter per sekon kuadrat. Maaf ini satuannya tidak kelihatan. Kita pindah ke bawahnya. G sama dengan 1,11 meter per sekon kuadrat. Ini hasil akhirnya, sehingga pilihannya adalah yang E. Ini dia jawabannya. Pada gambar terdapat 3 buah benda. M1 sama dengan 8 kg, M2 sama dengan 3 kg, dan M3 sama dengan 4 kg yang terletak pada satu garis lurus. Tentukan besar dan arah resultan gaya gravitasi yang dialami oleh M2. Nyatakan dalam G. Kita lihat gambar, ada M1, M2, dan M3. M1 nilainya adalah 8 kg, kita tulis M1 adalah 8 kg. Kemudian M2 adalah 3 kg, kita tulis M2 adalah 3 kg. Kemudian M3 sama dengan 4 kg, kita tulis M3 4 kg. Perhatikan jarak antara M1 dan M2, ini adalah 3 meter dan ini 1 meter, jadi jarak total ini menjadi 4 meter. Kemudian jarak M2 dan M3 adalah 2 meter. Kita akan meninjau resultan gaya yang dialami oleh benda M2. Benda M2 ditarik oleh benda M1 dengan arah ke kiri. Ini adalah gaya F21. F21 berarah ke kiri. Benda M2 juga ditarik oleh benda M3 dengan arah ke kanan. Kita sebut F23. Benda 2 ditarik oleh benda 3. Jadi ada 2 gaya yang bekerja, yaitu F23 yang berarah ke kanan dan F21 yang berarah ke kiri. Kita hitung masing-masing gaya ini dengan menggunakan gaya gravitasi. Kita mulai dari F21. F21 sama dengan G. Ini adalah interaksi antara benda M1 dan M2. Jadi G M1 kali M2 per R21 kuadrat. Kita masukkan angkanya, ini sama dengan G. M1 adalah 8, M2 adalah 3, per R21 adalah 4 meter. Jadi di sini 4 kuadrat. Perhatikan 4 kuadrat adalah 16, 8 per 16 kalau kita coret-coret, ini menjadi angka 2 di bawah. Sehingga ini sama dengan 3/2G. Kemudian kita lihat gaya F23. F23 adalah benda 2 ditarik oleh benda 3. Maka F23 sama dengan G M2 dikali M3 per R23 kuadrat. Kita masukkan angkanya, ini sama dengan G M2 adalah 3 kg, M3 adalah 4 kg, per R-nya adalah 2, jadi 2 kuadrat. Perhatikan 2 kuadrat adalah 4, sehingga 4 per 2 kuadrat bisa kita coret. Ini kita coret. Sehingga ini sama dengan 3G. Bagaimana resultan gayanya? Kita lihat bahwa F23 berarah ke kanan, F21 berarah ke kiri. Sehingga resultan gaya atau F2 sama dengan F23 minus F21. Gaya ke arah kanan dikurangi gaya ke arah kiri. Kita masukkan angkanya, F23 adalah 3G, jadi ini sama dengan 3G, minus F21 adalah 3/2G, jadi 3G minus 3/2G. 3G adalah 6/2, 6/2 kurangi 3/2 hasilnya adalah 3/2. Sehingga di sini F2 sama dengan
3/2G. Inilah hasilnya. F2 nilainya adalah 3/2G. Karena F23 lebih besar dari F21, maka arah gaya resultan berarah ke kanan. F2-nya berarah ke kanan. Jadi F2 berarah ke kanan. Arah kanan. Inilah hasil akhir kita. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal 2. Dua bintang masing-masing masanya M dan 9M terpisah pada jarak D. Tentukan letak bintang ketiga diukur dari M jika resultan gaya gravitasi pada bintang tersebut sama dengan 0. Jadi di sini ada dua bintang, ini adalah bintang pertama. Bintang pertama, ini adalah bintang kedua. Jarak bintang pertama ke bintang kedua adalah D. Bintang pertama masanya adalah M, kita tuliskan di sini, M. Bintang kedua adalah 9M. Kemudian kita ditanya letak bintang ketiga supaya gaya gravitasinya 0. Supaya gaya gravitasinya 0, maka bintang ketiga kita letakkan di antara bintang 1 dan bintang 2. Jadi M3 kita letakkan di sini. Ini adalah M3. Taruhlah masanya adalah M kecil. Kita diminta untuk mencari hitung jarak bintang ketiga diukur dari bintang pertama. Karena kita belum tahu nilainya, maka kita lambangkan dengan X. Jadi jarak bintang 3 ke bintang 1 adalah X. Sehingga jarak bintang 3 ke bintang 2 adalah D minus X. Kita lihat resultan gaya pada bintang 3. Bintang 3 ditarik oleh bintang pertama dengan arah ke kiri. Sehingga di sini berlaku gaya F31. Bintang 3 juga ditarik oleh bintang kedua dengan arah ke kanan. Jadi ada gaya F32 yang berarah ke kanan. Jadi pada bintang 3 ada dua gaya yang bekerja, yaitu F31 yang berarah ke kiri dan F32 yang berarah ke kanan. Supaya resultan gaya pada bintang 3 sama dengan 0, maka F31 harus sama dengan F32. Sehingga di sini F31 sama dengan F32. Kita masukkan rumusnya. F31 adalah G M3 kali M1 per R31 kuadrat sama dengan F32 adalah G M3 kali M2 per R32 kuadrat. Perhatikan G adalah konstanta sehingga nilainya sama, bisa kita coret kiri kanan. Kita masukkan angkanya, M3 adalah M, kemudian M1 adalah M besar, per R31 adalah X, jadi per X kuadrat. Ini sama dengan M3 adalah M, kemudian M2 adalah 9M, masukkan 9M, per R32 adalah D min X kuadrat. Kita masukkan D min X kuadrat. Perhatikan M kecil bisa kita coret kiri kanan karena sama nilainya. Kemudian M besar juga kita coret karena sama nilainya. Untuk memudahkan perhitungan, D min X kuadrat ini kita pindahkan ke kiri, jadi posisinya ke atas, maka D min X kuadrat per X kuadrat sama dengan 9. Perhatikan pada persamaan ini, semuanya berbentuk kuadrat, sehingga bisa diakarkan. Ini diakarkan. Kita lanjut ke sebelah kiri, maka D min X per X sama dengan akar 9 adalah 3. Pindahkan X ke kiri sehingga D min X sama dengan 3X. Pindahkan min X ke kanan sehingga D sama dengan 3X tambah X atau sama dengan 4X. Maka X sama dengan D per 4. Inilah hasil akhir kita yang kita cari bahwa X sama dengan D per 4 diukur dari benda 1. Dua benda A dan B berjarak 30 cm. Masa A sebesar 24 kg dan masa B sebesar 54 kg. Di manakah tempat suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0? Jadi di sini ada dua benda, yaitu benda A, misalkan ini benda A, dan benda B, misalkan ini benda B.
Jarak A dan B adalah 30 cm. Jadi jarak ini 30 cm. Massa A sebesar 24 kg. Kita tulis di sini massa A sebesar 24 kg. Kemudian massa B sebesar 54 kg. Kita tulis massa B 54 kg. Pertanyaannya adalah, di manakah titik yang kuat gravitasinya sama dengan 0? Titik yang gravitasinya 0 ada di antara A dan B. Misalkan pada titik ini. Pada titik ini terdapat gravitasi A yang mengarah kepada benda A, jadi berarah ke kiri. Ini adalah gravitasi A. Pada titik ini juga terdapat gravitasi B yang mengarah ke benda B, yaitu ke kanan. Ini adalah gravitasi B. Berapa jarak titik ini ke benda A? Karena kita belum tahu nilainya, kita misalkan jarak ini adalah X. Sehingga jarak antara titik ke benda B adalah 30 minus X. Ini adalah 30 minus X. Medan gravitasi pada titik ini sama dengan 0 kalau GA sama dengan GB. Sehingga di sini GA sama dengan GB. Kita masukkan angkanya. G adalah G besar MA ya, karena ini GA, per RA kuadrat. Kemudian GB, G besar MB per RB kuadrat. Perhatikan G adalah konstanta gravitasi, nilainya sama, jadi bisa kita coret. Kemudian MA nilainya adalah 24 kg, kita masukkan 24 per RA adalah X, jadi X kuadrat. Ini sama dengan MB adalah 54, kita masukkan per RB adalah 30 minus X. Jadi di sini 30 minus X kuadrat. Untuk mempermudah perhitungan, maka variabel X kita kumpulkan ke kiri semua. Jadi 30 min X kuadrat ini kita pindahkan ke kiri. Posisinya ke atas, ke arah 24. Kemudian 24 kita pindahkan ke kanan menjadi ke bawah. Sehingga di sini 30 minus X kuadrat per X kuadrat ini sama dengan 54 per 24. 54 per 24 bisa kita sederhanakan, dibagi 6 semua. 54 bagi 6 adalah 9. Kemudian 24 bagi 6 adalah 4. Sehingga di sini 30 min X kuadrat per X kuadrat sama dengan 9 per 4. Perhatikan di sini bahwa semua angka bisa kita akarkan. Jadi ini diakarkan. Kita lanjut ke sebelah sini. Kalau semua ini diakarkan, maka hasilnya adalah 30 minus X per X. 9 per 4 diakarkan, nilainya adalah 3 per 2. Pindahkan X ke kanan sehingga 30 min X sama dengan 3 per 2 X. Kemudian pindahkan min X ke kanan sehingga 30 sama dengan 3 per 2 X ditambah X. 3 per 2 X tambah X adalah, hasilnya adalah 5 per 2X. Sehingga X sama dengan 30 dikali 2 per 5. Ini adalah 60 per 5 atau sama dengan 12. Sehingga jarak titik yang gravitasinya 0 ke arah A adalah 12 cm. Ini hasilnya.